Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum presidensi G20 sebagai komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi CO2. Salah satu wujud nyata dengan meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum Ultra Fast Charging pertama di Indonesia di Central Parking ITDC Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tipe Ultra Fast Charging pertama di Indonesia untuk mendukung operasional kendaraan delegasi KTT G20 di Bali mendatang. Hadirnya mobil listrik sebagai kendaraan resmi delegasi negara-negara G20 merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung transisi energi. Presiden pun mengapresiasi PLN dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik, khususnya di wilayah Bali, dengan membangun SPKLU Ultra Fast Charging 200 kW sebanyak 60 unit. Dan untuk mendukung KTT G20, saya senang melihat PLN telah menyiapkan 60 stasiun pengisian kendaraan listrik umum Ultra Fast Charging 200 kW dan SPKLU Ultra Fast Charging yang pertama di Indonesia dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN mendukung pemerintah dengan menyiapkan infrastruktur dan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai upaya pengurangan emisi karbon. Kami merasakan bahwa dalam transisi energi ini Presiden langsung hadir. Pertama yaitu beliau akan meresmikan 2 SPKLU Ultra Fast Charging yang pertama kali dibangun di Bali ini. Kemudian juga dalam transisi energi sudah dilontarkan bahwa PLN akan mengurangi emisi gas rumah kacanya di tahun 2060 yang tadinya business as usual tanpa adanya intervensi, emisi gas rumah kaca akan meningkat menjadi 920 juta ton per tahun, akan diturunkan menjadi 0 ton per tahun. Nah, itulah bukti komitmen kepemimpinan dari Pak Jokowi dalam menghadapi perubahan iklim ini, dan itu kami laksanakan dengan efektif operasional di lapangan. Terima kasih. Pemirsa, upaya mendukung sektor usaha mikro kecil dan menengah dalam negeri akan terus bergelora. Pemerintah memberikan alokasi anggaran stimulus bagi UMKM sebesar 400 triliun rupiah pada tahun 2022. Presiden Joko Widodo saat melakukan pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia mengungkapkan, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam negeri akan terus bergelora. Pemerintah pun memberikan perhatian besar diantaranya dengan alokasi anggaran stimulus bagi UMKM sebesar 400 triliun rupiah pada tahun 2022. Bergeloranya UMKM dipengaruhi oleh 3 faktor pendukung dari sisi pembiayaan, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran badan usaha milik negara yang diharapkan sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022. Mekanisme implementasinya, APBN akan diperuntukkan bagi kementerian atau instansi pemerintah yang mencapai 526 triliun rupiah per tahun, 20% diantaranya dialokasikan ke sektor UMKM. Begitu pula dengan APBD yang mencapai sekitar 535 triliun rupiah per tahun, dapat mengalokasikan sebesar 20% ke sektor UMKM. Hal yang sama dilakukan dengan anggaran BUMN yang mencapai 423 triliun rupiah per tahun, 20%-nya ke sektor UMKM.
Menurut Presiden, kemampuan para UMKM dalam negeri menciptakan produk-produk sudah sangat baik. Setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar. Ini kalau digunakan, kita nggak usah muluk-muluk. Ya. Dibelokkan 40% saja, 40% saja. Itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,7%. Yang BUMN 0,4%. 1,5 sampai 1,7. BUMN-nya 0,4. Nah ini kan 2% lebih. Nggak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Dalam rangka mendukung program digitalisasi ekosistem pasar tradisional, pemerintah telah bekerjasama dengan para stakeholder guna mendorong transformasi pasar tradisional. Program ini merupakan bentuk upaya transformasi digital sebagai salah satu fokus utama Indonesia dalam presidensi G20 di bidang ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi Presiden Grab Indonesia Rizky Kramadibrata dan General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI Sunarna Eka Nugraha menuju implementasi digitalisasi di pasar tradisional di Pasar Tomang Barat, Jakarta. Menko Erlangga pun berdialog dengan sejumlah pedagang bumbu dapur di pasar tersebut guna memastikan dampak dari implementasi digitalisasi terhadap omset pedagang. Tak hanya itu, Menko Erlangga juga menyampaikan bahwa melalui penjualan online pelanggan pasar sudah melebihi jangkauan sendiri. Bahkan berasal dari pelanggan berulang seperti restoran yang berarti pasar tradisional kini mempunyai captive market tersendiri. Dengan digitalisasi, pemerintah melalui perbankan termasuk BNI memberikan kebijakan kredit usaha rakyat dengan subsidi bunga 3% hingga Desember 2022 dengan plafon sampai Rp100 juta tanpa agunan. Jadi itu pelanggan melalui online adalah pelanggan yang berulang sehingga masing-masing pedagang mempunyai seolah-olah captive market daripada para pelanggannya. Nah itu yang didorong oleh pemerintah bahwa onboarding UMKM ke aplikasi seperti GrabMart itu sangat didukung dan apalagi dengan mereka sudah masuk dalam aplikasi, perdagangannya tercatat, kemudian juga penjualannya tercatat sehingga memudahkan bagi perbankan untuk memberikan kredit usaha rakyat. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno menilai komitmen belanja produk dalam negeri dari hasil bisnis matching di Bali yang mencapai Rp214 triliun di tahun 2022. Hal ini menjadi bukti kebangkitan ekonomi di sektor ekonomi kreatif semakin terlihat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa sejak diluncurkan pada 14 Mei 2020 sampai dengan Februari 2022, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja baru. Terdapat sebanyak 5,5 juta UMKM artisan tambahan telah berorientasi digital ke loka pasar dengan total sebesar 17,2 juta unit di tahun 2021. Angka ini mencapai 57% dari target 30 juta UMKM yang onboarding pada tahun 2023. Menparekraf menyebut pencapaian Gernas BBI terjadi karena adanya gerak bersama melalui kolaborasi mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, platform marketplace, dan para top brand.
Menurutnya, aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka BBI oleh kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN berpotensi meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri sebesar 400 triliun rupiah pada tahun ini. Per hari kemarin, alhamdulillah Asdungkare, penutupan bisnis matching telah tercapai dan tercatat lebih dari 214,1 triliun rupiah. Kedepan Gernas BBI akan melakukan pendampingan kepada UMKM selama 3 bulan untuk meningkatkan transaksi penjualan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi target utama program Gernas BBI selanjutnya. Aksi pembelian dan pemanfaatan PDN yang dilakukan melalui e-katalog dan toko daring berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,71%. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa peran Kemenparekraf Bapak Parekraf dalam program aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia telah dan akan terus mendorong dan memastikan para pelaku ekonomi kreatif, industri kreatif, UMKM kreatif yang bergabung untuk masuk di toko daring dan e-katalog LKPPP. E-katalog LKPP sebagai satu-satunya platform digital pemerintah. Sejak Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka diluncurkan, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan, pemilih prodi dengan akreditasi A naik menjadi 26% di tahun 2022. Selain itu, mahasiswa yang memilih prodi dengan akreditasi B juga mengalami peningkatan. Kepala Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar menyampaikan bahwa pada tahun 2022 tidak ada perubahan terkait dengan kebijakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar. Abdul Kahar juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah peserta KIP pada tahun 2022. Hal tersebut sehubungan dengan bertambahnya jumlah prodi yang memiliki akreditasi A. Pada tahun 2020, akreditasi A masih sekitar 20%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 24%. Hal ini dikarenakan pemerintah menaikkan harga satuan biaya KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021. Oleh karena itu, diperkirakan pada tahun 2022, penerima KIP Kuliah Merdeka akan naik hingga 26%, khusus bagi anak yang mengakses prodi akreditasi A. Mungkin yang akan berbeda Mbak Ari adalah animo mahasiswa kita. Karena kenapa? Kami melihat di tahun 2021 yang lalu, pada tahun 2020 akreditasi A itu masih sekitar 20%. Nah, begitu KIP Kuliah Merdeka kita naikkan harga satuan biayanya, tahun 2021 bergeser menjadi 24%. Dan saya masih optimis bahwa di tahun 2022 ini kira-kira akan mencapai sekitar 26%, khusus untuk anak-anak kita yang mengakses prodi akreditasi A. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.